Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salen Waistiawan dengan NIM 2025-020-11-013, Prodi S1 Teknik Informatika, kelas karyawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah UTS mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul Perancangan Sistem Pemesanan Online Berbasis Database. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Di era digital saat ini, data menjadi salah satu aset paling penting dalam berbagai bidang, baik organisasi, bisnis maupun instansi pemerintahan. Data merupakan fakta mentah yang berasal dari kejadian nyata yang kemudian diolah menjadi informasi dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan setiap hari, kebutuhan akan pengelolaan data yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Pengelolaan data yang tidak baik dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti inkonsistensi data, duplikasi data, serta kesalahan dalam pengelolaan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data secara terstruktur dan terintegrasi, yaitu sistem basis data. Sistem basis data memungkinkan data disimpan, dikelola, dan diakses secara bersama-sama oleh banyak pengguna dengan tetap menjaga konsistensi, keakuratan, serta keamanan data. Selain itu, sistem ini juga membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, pemahaman mengenai sistem basis data menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi modern. Selanjutnya, 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem basis data; yang kedua, apa saja komponen dalam sistem basis data; yang ketiga, apa keuntungan dan risiko penggunaan sistem basis data; yang keempat, bagaimana penerapan sistem basis data dalam suatu studi kasus sistem. Selanjutnya, 1.3 Tujuan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: yang pertama, untuk memahami pengertian sistem basis data; yang kedua, untuk mengetahui komponen-komponen dalam sistem basis data; yang ketiga, untuk menjelaskan keuntungan dan risiko penggunaan sistem basis data; yang keempat, untuk menganalisis penerapan sistem basis data melalui studi kasus. Selanjutnya, 1.4 Studi kasus sistem. Nama sistem pemesanan online atau yang disebut e-commerce. Ruang lingkup sistem ini meliputi: yang pertama, pengolahan data pengguna atau user; yang kedua, pengolahan data produk; yang ketiga, proses pemesanan barang; yang keempat, pengolahan pembayaran; yang kelima, laporan transaksi. Alasan pemilihan sistem pemesanan online dipilih karena: yang pertama, banyak bisnis saat ini beralih ke sistem digital; yang kedua, memudahkan transaksi tanpa batasan tempat dan waktu; yang ketiga, memudahkan pengolahan data yang terstruktur dan terintegrasi; yang keempat, cocok sebagai contoh penerapan sistem basis data dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, bab 2 Analisis sistem. 2.1 Deskripsi sistem pemesanan online atau e-commerce.
merupakan sistem berbasis database yang digunakan untuk mengelola seluruh proses transaksi penjualan secara digital. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem tradisional yang masih dilakukan secara manual. Pada sistem tradisional, proses pencatatan transaksi seringkali lambat, rentan kesalahan, serta menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi data. Oleh karena itu, sistem berbasis data hadir sebagai solusi dengan memberikan kemudahan dalam pengolahan data, akses informasi yang cepat, serta tingkat akurasi yang lebih tinggi. Sistem ini mencakup pengolahan data pengguna, produk, transaksi, pemesanan, detail pesanan, serta pembayaran yang semuanya tersimpan dalam satu basis terpusat. Selanjutnya 2.2 identifikasi entitas. Entitas adalah objek atau sesuatu yang datanya akan disimpan dalam sistem basis data. Dalam sistem pemesanan online atau e-commerce, entitas yang teridentifikasi antara lain: yang pertama, user digunakan menyimpan data pengguna atau pelanggan. Yang kedua, produk digunakan menyimpan informasi barang yang dijual. Yang ketiga, pesanan ini digunakan mencatat transaksi pemesanan. Yang keempat, detail pesanan digunakan menyimpan rincian produk dalam setiap pesanan. Yang kelima, kategori digunakan untuk mengelompokkan produk. Yang keenam, payment digunakan menyimpan data pembayaran. Selanjutnya 2.3 identifikasi atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh setiap entitas. Berikut atribut dari masing-masing entitas. Yang pertama, user. Di dalam user ada ID user, nama, email, password, alamat, nomor HP. Yang kedua, produk. Di dalam produk ada ID produk, nama produk, harga, stok, deskripsi. Yang ketiga, pesanan. Di dalam pesanan ada ID pesanan, ID user, tanggal, total harga, status. Nomor 4, detail pesanan. Di dalam detail pesanan ada ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga, subtotal. Yang kelima, kategori. Di dalam kategori ada ID kategori, nama kategori. Yang keenam, payment. Di dalam payment ada ID payment, ID pesanan, metode, jumlah, status, tanggal. Selanjutnya 2.4 relasi antar entitas. Relasi menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem, yaitu satu user dapat melakukan banyak pesanan. Yang kedua, satu pesanan memiliki banyak detail pesanan. Yang ketiga, satu produk dapat muncul di dalam detail pesanan. Yang keempat, satu pesanan memiliki satu data pembayaran. Yang kelima, satu produk dapat memiliki banyak kategori dan satu kategori memiliki banyak produk. Selanjutnya 2.5 perbandingan sistem. Berikut perbandingan antara sistem tradisional dan sistem berbasis database. Aspek sistem tradisional dan sistem database. Yang pertama, aspek penyimpanan data. Sistem tradisional berupa file terpisah, sistem database terpusat dalam database. Yang kedua, aspek kecepatan akses. Sistem tradisional lambat, sistem database cepat. Yang ketiga, aspek konsistensi data. Sistem tradisional rendah, sering tidak konsisten. Sistem database tinggi. Yang keempat,
Yang keempat, aspek duplikasi data sistem tradisional sering terjadi, sistem database dapat diminimalkan. Yang kelima, aspek penggunaan bersama sistem tradisional terbatas, sistem database dapat digunakan banyak pengguna. Yang keenam, aspek fleksibilitas sistem tradisional rendah, sistem database tinggi. Yang ketujuh, keamanan data. Yang ketujuh, aspek keamanan data sistem tradisional kurang terjamin, sistem database lebih terkontrol. Yang kedelapan, aspek pemeliharaan sistem tradisional sulit dan mahal, sistem database lebih mudah. Selanjutnya bab 3, perancangan basis data 3.1 ERD Entity Relationship Diagram. Gambar 3.1 ERD sistem pemesanan online. Gambarnya seperti ini. Berdasarkan gambar ERD di atas, sistem yang dirancang adalah sistem pemesanan online atau yang disebut e-commerce dengan entitas utama sebagai berikut. Yang pertama, user, digunakan menyimpan data pengguna. Yang kedua, pesanan digunakan menyimpan transaksi pemesanan. Yang ketiga, detail pesanan, digunakan untuk rincian produk dalam pesanan. Yang keempat, produk digunakan untuk data barang yang dijual. Yang kelima, kategori, digunakan untuk klasifikasi produk. Yang keenam, produk kategori, digunakan untuk relasi many to many produk dan kategori. Yang ketujuh, payment digunakan data pembayaran. Selanjutnya, relasi dan kardinalitas. Yang pertama, user pesanan 1.2n. Yang kedua, pesanan detail pesanan 1.n, produk ke detail pesanan 1.2n, pesanan ke payment 1.2.0.1. Yang kelima, produk ke kategori M.2n melalui produk kategori. Selanjutnya 3.2 physical data model atau PDM. Gambar 3.2 physical data model. Yang pertama, user. Di dalam user ada ID user, BK, INT, auto increment, nama varchar 100, email varchar 100, password varchar 255, alamat teks, nomor HP varchar 20, create at the time. Yang selanjutnya kedua, pesanan. Di dalam pesanan ada ID pesanan, BKINT auto increment, ID user FKINT, tanggal the time, total angka desimal 12,2, status enum, create at the time. Yang ketiga, detail pesanan. Di dalam detail pesanan ada ID detail BKINT auto increment, ID pesanan FKINT, ID produk FKINT, jumlah INT, harga desimal 12,2, subtotal desimal 12,2. Yang keempat, produk. Di dalam produk ada ID produk, BKINT auto increment, nama produk varchar 100, harga desimal 12,2, stok INT, deskripsi teks, create at the time, updated at the time. Selanjutnya yang kelima, kategori ID kategori BKINT auto increment, nama kategori varchar 50, create at the time, updated at the time. Yang keenam, produk kategori. Di dalam produk kategori ada ID produk FKINT, ID kategori FKINT, create at the time. Yang ketujuh, payment. Di dalam payment ada ID payment, BKINT auto increment, ID pesanan FKINT, metode enum,
jumlah desimal 12,2, status enum, tanggal, the time, bukti varchar 255, create at the time. Selanjutnya 3.3 struktur tabel. Penjelasan tabel. User digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Yang kedua, pesanan digunakan menyimpan transaksi utama. Yang ketiga, data pesanan digunakan rincian item dalam pesanan. Yang keempat, produk digunakan data barang. Yang kelima, kategori digunakan pengelompokan produk. Yang keenam, produk kategori digunakan untuk menghubung relasi M.2N. Yang ketujuh, payment digunakan informasi pembayaran. Selanjutnya 3.4 normalisasi. Selanjutnya 3.4 normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data dalam basis data. Selanjutnya 3.4.1 bentuk tidak normal atau UNF. Pada tahap ini semua data masih gabung dalam satu tabel dan terdapat pengulangan atau repeating group. Masalahnya ada di yang pertama, kolom produk, jumlah harga berisi lebih dari satu nilai atau tidak memiliki atomik. Yang kedua, semua data tercampur dalam satu tabel. Yang ketiga, terjadi redundansi dan sulit diolah. Selanjutnya 3.4.2 normalisasi 1NF atau freeze norm from. Data dibaca menjadi baris-baris sehingga setiap kolom hanya memiliki satu nilai atau yang disebut atomic value. Hasilnya yang pertama, semua nilai sudah atomik. Yang kedua, masih terdapat pengulangan data pada beberapa kolom. Selanjutnya 3.4.3 normalisasi 2NF menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan data yang bergantung pada sebagian K. Hasilnya yang pertama, data user dipisah ke tabel user. Yang kedua, data pesanan dipisah dari detail pesanan. Yang ketiga, setiap tabel memiliki primary key sendiri. Selanjutnya 3.4.4 normalisasi 3NF menghilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan atribut yang bergantung pada atribut non-K. Hasilnya yang pertama, data produk dipisah ke tabel produk. Yang kedua, data kategori dan relasi produk kategori dipisah. Yang ketiga, data pembayaran dipisah ke tabel payment. Yang keempat, struktur database sesuai ERD. Selanjutnya bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data secara efektif dan efisien. Sistem basis data mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sistem tradisional seperti duplikasi data, inkonsistensi, serta lambatnya akses informasi. Pada studi kasus sistem pemesanan online atau yang disebut e-commerce ini, penerapan basis data memungkinkan
pengolahan data pengguna, produk, transaksi, pesanan, serta pembayaran dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi. Selain itu, melalui perancangan ERDBTM serta proses normalisasi, diperoleh struktur database yang optimal, terorganisir, dan memiliki tingkat integritas data yang baik. Dengan demikian, penggunaan sistem basis data sangat mendukung peningkatan kinerja sistem pemesanan online dalam memberikan layanan yang cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya 4.2 saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, pengembangan sistem dapat dilakukan ke tahap implementasi menggunakan DBMS seperti MySQL atau ProgressSQL. Yang kedua, perlu ditambahkan fitur keamanan data seperti enkripsi dan manajemen hak akses pengguna. Yang ketiga, sistem dapat dikembangkan menjadi berbasis web atau mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna. Yang keempat, perlu dilakukan pemeliharaan dan evaluasi sistem secara berkala untuk menjaga kinerja dan keamanan data. Demikian dari saya, Salam Wisdawan. Terima kasih.